Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan perkenalkan nama saya Hernanda Aurea Putri dengan NIM 13066200025 dari Prodi Fisika 2020. Maaf, suara saya agak terganggu. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas proyek PTI saya, Pengantar Teknologi Informasi dengan Ibu Dewi Mulyati, dengan berjudul e-commerce yang paling diminati di Indonesia. Peran e-commerce di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tahun ini menjadi momentum emas bagi platform e-commerce di Indonesia. Akibat aktivitas belanja online mengalami peningkatan tajam akibat terbatasnya ruang gerak masyarakat selama pandemi COVID-19. Platform belanja online e-commerce dianggap menjadi jembatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Selama periode 2020 ini, persaingan untuk menggait jumlah transaksi antar perusahaan platform e-commerce begitu ketat. Setiap perusahaan habis-habisan mencoba menggait pengguna melalui berbagai promo maupun fitur andalannya masing-masing. Beberapa di antaranya sukses besar, namun sebagian lain harus gulung tikar. E-commerce milik PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, Belanja.com, jadi salah satu platform yang tidak mampu bertahan. Sejak 1 September 2020, Belanja.com harus menepi dari persaingan platform e-commerce di Indonesia. Persaingan platform e-commerce pada akhirnya semakin mengerucut. How to grab the data. Ya, bagaimana saya mendapatkan data survei tersebut? Yaitu dengan menggunakan platform survei Populix. Populix adalah platform survei konsumen yang menghubungkan peneliti dari beragam industri dengan responden di seluruh Indonesia. Peneliti membuat studi dan merekrut partisipan yang sesuai dengan kriteria dengan cepat dan terjangkau. Populix ini telah memiliki responden yang ribuan, bahkan belasan ribu. Populix ini bisa diakses melalui iPad, iPhone, maupun web di laptop maupun di PC. Berikut data yang saya ambil dari Populix, yaitu e-commerce manakah yang paling diminati. Survei berikut terus survei data responden, ada yang biru laki-laki, yang orange perempuan. Yang pertama yaitu di peringkat pertama yaitu Shopee dengan perolehan 55% laki-laki dan 79% perempuan. Yang kedua Tokopedia dengan raihan 18% laki-laki dan 7% perempuan, dan Lazada dengan raihan 14% laki-laki dan 9% perempuan, dan sisanya yaitu ada Bukalapak, JD, Blibli, dan lain. Ya, yang pertama yaitu Shopee. Shopee mutlak dengan mendapatkan 55% suara responden laki-laki dan 79% responden perempuan. Di tahun ini, Shopee dapat dinobatkan sebagai raja e-commerce baru di Indonesia. Shopee berhasil menggeser Tokopedia, e-commerce lokal yang selama ini gadang-gadang menguasai bisnis e-commerce di Indonesia. Brand awareness Shopee terbangun berkat materi konten pemasaran yang mudah diingat konsumen Indonesia. Dari segi layanan, Shopee terdepan dengan menawarkan promo kode kirim dan cashback. Selain itu, Shopee juga memperkuat sistem teknologinya melalui perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, dan in-app games. Yang dengan urutan kedua yaitu Tokopedia. Tokopedia dipilih oleh 18 responden laki-laki, sementara sisanya 7% responden perempuan yang memilih e-commerce lokal ini. Di tahun 2020, Tokopedia semakin memperkuat bisnisnya dengan mendapatkan pendanaan dari investor. Startup ini dikabarkan mendapat suntikan dana sebesar 350 juta US dollar atau sekitar 5,1 triliun rupiah. Google dan Temasek Holdings menjadi dua nama di balik dana segar yang diterima oleh Tokopedia ini. Di tahun ini, Tokopedia lebih banyak mengembangkan layanan yang memudahkan mitra usahanya. Tokopedia meluncurkan fitur
quick reply chat, serta menyediakan weekly summary sales and order bagi mitranya. Sementara bagi konsumen, Tokopedia menghadirkan pengalaman belanja langsung bagi konsumen lewat fitur Tokopedia Play. Dengan urutan ketiga yaitu Lazada. Lazada menempati posisi ketiga dengan perolehan 14% responden laki-laki dan 9% perempuan. Lazada ikut bersama platform e-commerce lain dalam menggandeng artis Korea sebagai brand ambassador-nya. Majalah Forbes menyebut ada 3 kunci kesuksesan Lazada. Yang pertama yaitu gencar banding harga dengan rajin menggelar promosi. Yang kedua, layanan live streaming yang bisa mendongkrak jumlah transaksi. Dan yang ketiga adalah memiliki keunggulan dari segmentasi konsumen yang lebih luas ketimbang kompetitornya. Berikut urutan keempat dan kelima dan keenam. Meskipun tidak mendominasi, masih ada platform e-commerce lain yang masih eksis di Indonesia menurut riset Populix Platform yang masih dilirik, antara lain yang dengan urutan keempat yaitu Bukalapak, dengan urutan kelima yaitu JDID, dengan urutan keenam yaitu Blibli.com. Mendongkrak jumlah transaksi menjadi sasaran para perusahaan e-commerce di Indonesia. Hal itu membawa platform e-commerce pada perang strategi promosi. Dalam situasi pandemi ini, beberapa platform e-commerce tumbang, sementara yang lainnya mendapatkan peluang. Banyak penjual atau UMKM juga beralih ke online dalam aktivitas bisnisnya. Persaingan ini jadi makin ketat. Belum lagi permintaan dan tren pasar yang cepat berubah. Pastikan Anda sudah membuat keputusan bisnis secara efektif dan efisien. Ya, selanjutnya yaitu kelebihan e-commerce dari membeli dari pasar-pasar tradisional maupun toko-toko offline seperti itu. Yang pertama yaitu produk dan layanan bervariasi. Yang kedua, mempersingkat rantai distribusi. Yang ketiga, pembayaran lebih mudah. Yang keempat, brand lebih dekat dengan konsumen. Yang kelima, peningkatan kualitas layanan. Yang keenam, belanja kapan saja. Yang ketujuh, efisiensi biaya. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Berikut 6 kekurangannya, yaitu yang pertama, ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik. Pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk langsung. Yang keempat, hilangnya privasi, cakupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara. Yang kelima, rawannya melakukan transaksi bisnis online. Yang keenam, warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara foto yang ditampilkan di website dengan produk asli. Ya, berikut adalah paparan saya mengenai e-commerce yang paling diminati di Indonesia dengan tujuan menambah wawasan para pendengar dan membuka pikiran kita bahwa e-commerce di Indonesia ini sangat menguntungkan, dari sisi positif dan ada sisi negatifnya pula seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Sekian paparan saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.